PT Tara Bintang Nusa dan Koperasi Produsen Unit Desa Makmur Jaya Labusel, serta pemohon perseorangan bernama Mehmet S. Siregar, mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam permohonannya, para pemohon mempersoalkan mengenai perlindungan terhadap hak atas tanah yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Menurut pemohon, ketentuan dalam undang-undang tersebut telah menimbulkan implikasi hukum kepada pemilik hak atas tanah untuk menyelesaikan persyaratan dan membayar provisi sumber daya hutan maupun dana reboisasi. Bahkan, bagi pemilik hak atas tanah yang masuk dalam kawasan hutan lindung dan atau kawasan konservasi, tidak hanya berkewajiban membayar provisi sumber daya hutan maupun dana reboisasi, melainkan juga berkewajiban menyerahkan tanahnya kepada negara. Dalam persidangan Selasa 6 Mei 2025, pemerintah dalam hal ini diwakili Dirjen Penegakan Hukum Kehutanan Kementerian Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menjelaskan bahwa terdapat kerugian bagi pemerintah apabila MK mengabulkan permohonan tersebut, karena akan berdampak pada perekonomian negara yang telah menghasilkan penerimaan negara bukan pajak hingga triliunan rupiah. Bahwa apabila permohonan aku dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi akan timbul dampak besar bagi perekonomian negara dan kepastian hukum dalam berusaha. Karena 1. Pelaksanaan Undang-Undang AKU tersebut telah menghasilkan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP terdiri dari A. Provisi sumber daya hutan atau PSDA sebanyak 330 miliar 39.608.031. B. Dana reboisasi atau DR sebesar 83.391.951 US dollar. Dan C. Denda sanksi administratif sebesar 1 triliun. Selanjutnya, dalam persidangan tersebut, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah melakukan pendalaman berkenaan dengan sistem pengaturan serta pengakuan lahan di atas kawasan hutan dalam perspektif pemerintah. Ini kan tadi Pak Dirjen mengatakan bahwa alasan pemohon mengatakan bahwa tidak ada status kawasan hutan ketika SHM dimiliki adalah dalil yang mengada-ada. Tapi saya tunggu nih penjelasannya dari Pak Dirjen tadi. Apa nih penjelasan Pak Dirjen sehingga itu mengatakan mengada-ada? Apakah memang lahannya duluan ada seperti pengakuannya ini, baru nanti ada penetapan kawasan hutannya, berarti salah dong penetapan kawasan hutannya karena ada orang punya hak milik kemudian dilekatkan kawasan hutan. Atau memang terbalik, kawasan hutannya sudah ada dulu seperti yang Pak Dirjen katakan dan tidak mungkin ini dilekatkan ada hak kepemilikan. MKTV News melaporkan.